Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Prana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti. Mata kuliahnya Sosial Media. Dosen pengampunya yaitu Bapak Joni Tesmanto Esos MM. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama yaitu commenting culture, yang kedua dalam media sosial manusia karir, yang ketiga adalah social gaming dan perilakunya, dan yang terakhir adalah e-bullying versus e-victimization. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan media sosial. Nah, media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Nah, media sosial menggunakan teknologi yaitu berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif ya. Beberapa jenis situs sosial media yang populer saat ini adalah Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, definisi lain dari media sosial juga dijelaskan oleh Van Dijk yang mengungkapkan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi ya. Nah, maka dari itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari media sosial. Nah, fungsi dari media sosial sendiri yaitu yang pertama adalah interaksi sosial. Nah, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial antar manusia yang menggunakan internet dan teknologi website. Yang keduanya yaitu untuk fungsinya yaitu praktek komunikasi untuk banyak orang ya. Nah, media sosial berhasil mentransformasi praktek komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak atau audience one to many, yaitu menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens atau many to many. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu memudahkan untuk mendapatkan informasi. Nah, fungsi dari media sosial yaitu mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat media sosial. Nah, manfaat media sosial pertama adalah untuk sarana belajar. Nah, berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. Nah, pada aspek lain, media sosial juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Selanjutnya yang kedua yaitu sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Nah, beragam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh media sosial antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan visi misi, tujuan efisiensi dan efektivitas operasional dari si organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Nah, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat, yaitu untuk melancarkan perencanaan dan strateginya ya. Nah, misalnya melakukan promosi, menggait pelanggan setia, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respon dari masyarakat ya. Selanjutnya yaitu sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Nah, media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Nah, ingat respon publik
dan pasar menjadi alat ukur. Nah, kalibrasi dan parameter itu untuk evaluasi. Nah, sejauh mana masyarakat memahami isu persoalan, bagaimana prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat akan bisa dilihat langsung dari media sosial itu sendiri ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu jenis-jenis media sosial. Ada bookmarking. Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk membagikan link dan tag yang diminati. Nah, hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati apa yang kita sukai. Yang kedua adalah wiki. Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs knowledge sharing, wiki travel yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat. Flickr. Nah, situs yang dimiliki Yahoo yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan kontributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Nah, Flickr ini menjadikan sebagai foto katalog yang setiap produknya itu dapat dipasarkan. Yang selanjutnya itu creating opinion, yaitu media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui sosial media tersebut, semua orang dapat menulis jurnal sekaligus sebagai komentator. Nah, yang terakhir adalah jejaring sosial. Melalui situs-situs konten sharing tersebut, orang-orang menciptakan berbagai media dan publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Nah, adapun beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut adalah Facebook, WhatsApp, Line, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya yaitu ke pembahasan inti yaitu commenting culture. Nah, media sosial merupakan tempat berinteraksi antar pengguna dan dari berbagai daerah maupun luar negeri. Nah, pada proses interaksi seharusnya memiliki etika, karena etika menjadi salah satu alat kontrol untuk melakukan suatu tindakan maupun perkataan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, etika juga merupakan ajaran tentang baik buruk dan diterima umum tentang sikap ya, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Nah, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik atau buruk. Nah, etika ini menyangkut dan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. Nah, di Indonesia, etika kehidupan berbangsa sebagai konsep nilai moral yaitu diatur pada TAP MPR nomor 6/MPR/2001 sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama. Nah, khususnya yang tercermin pada Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa ya. Etika baik itu telah diupayakan dan untuk dibentuk melalui program pemerintah pendidikan karakter ya. Nah, kegiatan itu perlu dilakukan di sekolah, rumah, masyarakat dengan menjaga keselarasannya untuk menjamin efektivitasnya. Nah, etika baik yang bisa dikaitkan dengan Pancasila sesuai dengan TAP MPR nomor 6 MPR 2001 sebagai berikut. Nah, ini sebagai dasar kita bersosial media ya. Itu berlandaskan pada Pancasila. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang maha. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam berkomunikasi di media sosial, alangkah baiknya agar kita tidak menghina agama lain yang bukan agama kita. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berlaku adil kepada sesama, saling menghormati dalam segala bentuk perbedaan dengan adab dan etika yang baik. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam. Nah, hal tersebut kita harus saling menghormati budaya lain, membanggakan satu sama lain, dan mengagungkan budaya sendiri tanpa harus menjatuhkan budaya yang lain ya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Maka dalam menggunakan sosial media pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain, kita harus menghargainya. Nah, seperti contoh pada pemilu yang harus menciptakan suasana
berjudil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam bersosial media kita harus menghormati hak orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menghargai karya orang lain. Selanjutnya yaitu media sosial manusia karir. Nah, kalau bicara tentang kemajuan teknologi dan informasi, kurang lengkap rasanya kalau belum membahas sosial media sebagai ibaratkan adalah artis yang ngehit dan naik daun ya. Semua orang dari yang tua sampai yang muda, anak kecil sekalipun sudah melek dengan sosial media. Nah, bagi sebagian orang, sosial media merupakan kebutuhan pokok yang wajib ada. Nggak update sehari rasanya gak gaul ya. Sosial media ada banyak jenisnya, mulai dari yang simple seperti email sampai yang modern seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, semua jenis sosial media ini punya kecanggihan juga kemudahan untuk sarana komunikasi dan sebagai hiburan. Tapi sosial media bukan hanya ngobrol dan bersenang-senang saja. Nah, seiring waktu ternyata sosial media bisa dimanfaatkan sebagai penunjang karir. Nah, yang pertama adalah untuk promosi diri. Nah, sosial media dapat digunakan untuk sarana promosi diri. Nah, dengan cara menunjukkan kemampuan dan bakat yang kamu miliki untuk memancing perhatian banyak orang di sosial media. Nah, mempromosikan diri ke masyarakat yang luar ya, membuka peluang kamu untuk melesatkan karir. Nah, sudah terbukti tidak sedikit orang yang sukses dan mendapatkan pekerjaan karena sosial media. Biasanya karena mereka tertarik dengan bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Selanjutnya itu bisa menunjang bisnis. Nah, bersenang-senang dapat ya penghasilan apa enggak tuh? Sarana bisnis yang praktis dan murah tentu saja ada di sosial media. Nah, sosial media ini seperti pasar, mall yang sesak dengan pengunjung nggak. Nah, ini gak heran kalau sosial media dijadikan sebagian orang untuk membuka lapak guna menjual barang ataupun jasanya ya. Nah, manfaatkan sosial media sebagai alat pengembang bisnis. Kalau sukses kan kamu bisa buka lapangan kerja baru. Nah, untuk orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar kamu ya. Nah, selanjutnya itu bisa membangun relasi. Kemudahan berkomunikasi lewat sosial media bisa menghubungkan seseorang dengan seorang lainnya, dan itu bisa menjadi teman baru ya dari aktivitas follow. Kamu bisa bangun relasi dengan orang lain. Nah, kemudian agar dapat mudah membangun relasi, disarankan agar tergabung dengan komunitas yang ada di sosial media itu sendiri ya. Nah, dari situ bisa berkenalan dengan orang banyak ya, dan bisa membuka jaringan atau koneksi dengan seluas-luasnya. Yang selanjutnya yaitu bisa dapat ilmu. Nah, percaya atau tidak, sosial media bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, banyak ilmu yang bisa didapatkan dari sosial media dengan mudah. Nambah ilmu pengetahuan dapat menjadi pengaruh positif untuk menunjang karir. Nah, ini bisa dilakukan untuk bertukar pikiran dan berdiskusi tentang ilmu yang didapat. Dari orang-orang yang hebat ya, memiliki pengalaman dan kemampuannya yang di atas rata-rata nih, atau di atas kita. Nah, tentu saja hal itu menjadi pembelajaran dan motivasi untuk mengupgrade diri ya ke level yang lebih tinggi, terutama untuk performa dalam karir. Nah, akan tetapi di samping itu ada dampak buruk. Nah, ternyata sosial media juga menjadi bumerang untuk karir. Kenapa? Karena untuk yang kecanduan media sosial harus memperhatikan dengan cermat cara penggunaannya. Nah, jangan sampai merugikan. Salah satunya adalah lupa waktu karena terlalu fokus dengan sosial media yang dapat menurunkan produktivitas dan membuat kehilangan konsentrasi. Yang selanjutnya dengan melakukan hal provokatif ya, terlalu banyak mengeluh, misalkan berkata kasar juga akan menjadi bumerang untuk karir. Selanjutnya adalah
Sosial gaming dan perilakunya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Nah, permainan ini adalah bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya ini saling berhubungan, yaitu permainan merupakan kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan ialah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem konflik dalam permainan ialah rekayasa. Jadi social gaming adalah permainan yang dimainkan secara bersama-sama ya. Nah, social gaming adalah orang yang melakukan kegiatan gaming atas dasar sosialisasi atau memberikan dampak sosial. Nah, perilaku dari social gaming itu sendiri itu dapat membawa pengaruh ya, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, menurut Akio Mori, seorang profesor dari Tokyo Nihon University melakukan riset mengenai dampak video pada aktivitas otak, dampak game pada aktivitas otak. Dari penelitian tersebut terdapat disimpulkan bahwa ada 2 poin penting, yaitu pertama, penurunan aktivitas gelombang otak depan yang memiliki peranan sangat penting, yaitu dengan pengendalian emosi dan agresivitas sehingga mereka cepat mengalami perubahan mood seperti mudah marah, mengalami masalah dalam hubungan sosial, tidak konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang keduanya yaitu penurunan aktivitas gelombang beta yang merupakan efek jangka panjang yang tetap berlangsung meskipun gamer tidak sedang bermain game. Nah, dengan kata lain, para gamer mengalami autonomic nervous, yaitu tubuh mengalami pengelabuan kondisi di mana sekresi adrenalinnya itu meningkat. Nah, sehingga denyut jantung, tekanan darah, dan kebutuhan oksigen itu dapat terpacu. Nah, di sini ada dampak positif dari bermain game ya. Yang pertama adalah membuat orang pintar. Nah, penelitian di Manchester University dan Central Lancashire University membuktikan bahwa gamer yang bermain 18 jam per minggu memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata setara dengan kemampuan atlet. Nah, yang keduanya yaitu menambah konsentrasi. Joe Brice, kepala peneliti suatu universitas di Inggris, menemukan bahwa gamer sejati mempunyai daya konsentrasi yang sangat tinggi yang memungkinkan mereka mampu menyelesaikan beberapa tugas. Selanjutnya yaitu meningkatkan ketajaman mata. Nah, penelitian dari Rochester University mengungkapkan bahwa anak-anak yang memainkan game action secara teratur mempunyai ketajaman mata yang lebih cepat dari mereka yang tidak bermain game. Selanjutnya, nomor 4 yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Riset di Indonesia membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa Inggris di sekolah atau universitas tanpa kursus adalah mereka yang bermain game. Selanjutnya itu bisa membantu bersosialisasi. Nah, beberapa profesor di Loyola University Chicago telah mengadakan penelitian dan menurut mereka game dapat menumbuhkan interaksi sosial yang menentang stereotip gamer yang terisolasi. Selanjutnya itu meningkatkan kinerja otak. Nah, bermain game yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kinerja otak, bahkan memiliki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibanding belajar dan membaca buku. Selanjutnya itu meningkatkan kecepatan dalam mengetik. Kebanyakan game mengharuskan pemain mengetik ketika sedang berkomunikasi dengan lawan bicara, sehingga hal itu secara tidak langsung akan membiasakan pemain dalam mengetik ya. Atau dalam hal ini adalah merespon dengan cepat ya. Nah, yang selanjutnya itu menghilangkan stres. Para peneliti di Indiana University menjelaskan bahwa bermain game dapat mengendurkan ketegangan syaraf. Nah, yang terakhir yaitu dapat memulihkan kondisi tubuh. Dr. Mark Griffiths, psikolog dari Nottingham Trent University, meneliti sejauh mana manfaat game dalam terapi fisik. Nah, dampak negatif dari game akan sangat terasa apabila pemain tidak bisa mengendalikan diri. Nah, hasil penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Hannover, Jerman mengatakan game online dapat
mengakibatkan kepribadian ganda, yaitu seorang wanita yang sering bermain game online tiap hari selama 3 bulan dengan memainkan beberapa tokoh yang berbeda. Nah, ternyata tokoh imajinasi itu mengambil alih kepribadiannya, sehingga wanita tersebut kehilangan kendali atas kepribadian dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya adalah dampak negatif bermain game, yaitu yang pertama bisa menimbulkan efek ketagihan, yang kedua membuat orang terisolir dari kehidupan nyata di sekitarnya ya. Yang ketiga adalah membuat orang menjadi malas, yang keempat mengganggu kesehatan, yang kelima menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan, yang keenam adalah mengganggu kehidupan di dunia nyata, yang terakhir adalah pemborosan apabila kecanduan game online ya yang memerlukan biaya. Nah, selanjutnya yaitu slide selanjutnya yaitu bullying versus victimization. Nah, bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang dan berpotensi untuk terulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan atau kekuasaan. Nah, perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan secara fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan. Nah, bullying ini adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. Nah, ini berbentuk kejahatan secara verbal dan mayoritasnya memakan korban anak-anak ya banyak. Nah, di sini ada buku dari Willard yang berjudul Save Our Children from School Bullying, menyebutkan macam-macam jenis cyberbullying, yaitu flaming, terbakar atau mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal, yaitu istilahnya dengan flame. Ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. Nah, yang keduanya itu harassment atau gangguan, pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu denigration atau pencemaran nama baik, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi nama baik orang tersebut. Selanjutnya yaitu impersonation atau peniruan, berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima adalah outing, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Yang keenam ada trickery, yaitu tipu daya atau membujuk seorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Yang selanjutnya itu exclusion, pengeluaran, secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Nah, terakhir yaitu cyber stalking, itu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan pada orang tersebut. Nah, pengaturan cyberbullying ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi ada Undang-Undang ITE-nya pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang itu dengan sengaja tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, kemudian orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, cyberbullying dalam Undang-Undang ITE ini tidak dapat unsur yang jelas, hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Nah, sedangkan jenis bullying ini tidak hanya mengandung unsur penghinaan, nah pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Nah, pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang UU ITE ini belum menyangkut unsur dari flaming, harassment atau gangguan.
impersonation, peniruan, outing, penyebaran rahasia orang lain, tricky, tipu daya, exclusion, pengurangan, dan cyber stalking. Selanjutnya yaitu victimization. Nah, victimization ini adalah suatu proses penimbulan korban yang disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, victimisasi yang disebabkan oleh kriminal, kekerasan, dan hal lainnya. Nah, victimization ini merupakan suatu kejadian dari victimologi yang dimana victimization ini membahas mengenai proses penimbulan korban. Nah, menurut J.S. Hayatapi, victimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental. Nah, berkaitan dengan perbuatan pihak lain, perbuatan yang dilakukan perorangan, suatu kelompok tertentu atau suatu komunitas tertentu. Nah, bahkan juga bisa dari pihak pemerintah. Nah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan kelompok orang ataupun komunitas atau sebagian rakyat yang menderita. Nah, bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dalam arti psikis secara luasnya ya. Nah, victimisasi ini sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Nah, akibat perumusan demikian, maka victimisasi harus dimengerti dan dipahami dan ditangani juga ya. Nah, yang pertama yaitu menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional menurut hakikatnya. Yang kedua yaitu secara intersektoral, yaitu berbagai sektor masyarakat yang harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya. Nah, yang ketiga secara interdisipliner, yaitu berbagi ilmu pengetahuan yang berkaitan harus dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan. Nah, yang keempat secara interdepartemental, yaitu semua departemen di bawah ketiga Menko yang berkaitan harus dilibatkan, terutama diusahakan dan dikembangkan unsur-unsur kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan implikasi. Nah, hal ini adalah penting dalam pencegahannya victimisasi struktural ya, kesimpangsiuran peraturan, tidak adanya kerjasama pengawasan dalam peraturan tersebut, yaitu dapat merupakan faktor victimogen yang struktural. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.